Baik, kita lanjutkan masalah waris. Nah, kita bahas tentang penggolongan kelompok ahli waris dalam hukum waris Islam. Nah, ini kita lihat menurut kompilasi hukum Islam, yaitu melihat dari rincian bab dan pasal-pasal buku hukum waris, ya. Ahli waris diartikan sebagai orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris yang meninggal dunia. Tentunya orang tersebut juga harus beragama Islam serta tidak terhalang oleh hukum ketika akan menjadi ahli waris. Dalam hukum waris Islam terdapatlah penggolongan kelompok ahli waris yang langsung diatur oleh undang-undang, ya. Penggolongan kelompok ahli waris tersebut diatur pasal 174. Berbunyi begini. Penggolongan kelompok menurut hubungan darah, ya. Hubungan darah itu anaknya langsung, ya. Artinya gini, golongan pria yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan juga kakek. Itu kelompok-kelompok laki-laki semua, ya. Jadi garisnya garis laki-laki semua, terdiri dari ayahnya, anaknya, saudaranya, pamannya juga naik ke atas. Itu kakeknya, ya. Nah, kalau wanita juga begitu, ibu, anaknya wanita, saudara wanita, dan juga nenek, ya. Penggolongan kelompok menurut hubungan perkawinan tadi hubungan darah, ya. Penggolongan kelompok menurut hubungan perkawinan, kelompok ini terdiri dari janda ataupun duda. Namun, bila para ahli waris ada, yang paling berhak mendapatkan waris tentu anaknya langsung, ibunya, ayahnya, dan juga duda baik dia pun janda. Untuk urutan ahli waris, coba kita lihat berikut. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada ayah, ada ibu, ada paman, ada kakek, begitu juga nenek. Ini dari hukum perkawinan, ya. Saudara laki-laki, saudara perempuan, baik janda maupun duda. Perlu kita lihat penggolongan kelompok ahli waris dari segi pembagian dalam hukum waris. Jadi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, kelompok ahli waris namanya zawil furud, yaitu yang mendapat pembagian pasti. Siapa dia? Terdiri dari anak perempuan, ayah, ibu, istri, suami, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, dan saudara wanita sekandung. Artinya sekandung itu seayah, ya. Ayahnya satu, jadi bukan lain ayah. Yang kedua, kelompok ahli waris yang tidak ditentukan pembagiannya, dia bisa terdiri dari anak pria dan keturunannya, anak wanita dan keturunannya, saudara pria bersama saudara wanita. Artinya begini, bila si pewaris ini tidak memiliki keturunan dan ayah, kakek dan nenek, baik paman maupun bibi. Nah, jadi kelompok yang ketiga, kelompok ahli waris pengganti, ahli pewaris pengganti, yaitu diatur dalam pasal 185 dalam hukum waris. Artinya ahli waris mengalami peristiwa kematian, udah. Kemudian lebih dahulu si pewaris tadinya, maka kedudukannya bisa digantikan oleh anak dari ahli waris tersebut, keturunan dan saudara laki-laki atau wanita sekandung, nenek dan kakek dari pihak perempuan atau nenek dan kakek dari pihak ibu. Nah, bibi dan paman beserta keturunannya. Baik, kita lihat dari rukun warisan. Rukun warisan ini sama dengan persoalan-persoalan lainnya, yaitu waris yang memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi. Udah?
Sebab jika tidak dipenuhi salah satu rukun tersebut, harta waris tidak bisa dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, berikut beberapa rukun warisan perlu kita lihat, yaitu berdasarkan hukum waris yang sudah dilansir. Orang yang mewariskan atau secara Islam disebutlah muwaris. Jadi bahasa Arabnya